Rasa takut yang menghinggapi melihat kemungkinan bahwa Rusia dapat menyerang wilayah ibu kota Kiev setiap saat. Banyak warga Ukraina berlindung di stasiun kereta api bawah tanah Kiev. Dalam waktu 1 jam setelah hari mulai gelap, stasiun metro penuh dengan keluarga dan anak-anak mengobrol, bermain, dan makan malam. Warga Ukraina berlindung di sebuah stasiun kereta bawah tanah di ibu kota Kiev setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengotorisasi operasi militer Rusia terhadap Ukraina Timur hari Kamis 24 Februari. Orang-orang membawa perlengkapan tidur dan selimut mereka sendiri, juga anjing dan teka-teki silang dengan harapan dapat mengisi malam yang panjang. Namun, terlepas dari suasana ceria, banyak orang kelelahan dengan ketegangan yang terjadi dan tampak sangat sedih dengan apa yang terjadi di negara mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina dan memperingatkan negara-negara lain bahwa setiap upaya untuk campur tangan pada tindakan Rusia akan mengarah pada konsekuensi yang belum pernah dilihat. Pengumuman Putin segera disusul dengan penembakan di bagian utara, timur, dan selatan Ukraina, termasuk di wilayah Kiev. Seorang warga setempat, Bogdan Voitenko, mengatakan, "Saya di sini karena saya pikir ini satu-satunya tempat di mana kami dapat bersembunyi di Kiev. Semua tempat lain menakutkan." Voitenko mengatakan dia bersama 2 temannya bermaksud bermalam di tempat perlindungan sementara dari serangan bom. Mereka telah membawa kacang dan buah-buahan kering, serta kantong tidur untuk membuat malam mereka senyaman mungkin. Selain itu, stasiun kereta api di Polandia juga berubah jadi lokasi pengungsian warga Ukraina. Mereka mengungsi dari Ukraina ke negara tetangga Polandia, buntut invasi Rusia yang kian memanas. Dilansir AFP, Ukraina berubah bak medan perang pasca Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer besar-besaran ke negara tersebut. Ada sekitar 200 orang yang melarikan diri dan harus tidur di stasiun kereta di kota Przemysl, tenggara Polandia, beberapa kilometer dari perbatasan Ukraina. Mereka terdiri dari orang dewasa, puluhan anak-anak hingga para wanita. Mereka harus tidur di stasiun kereta demi menyelamatkan nyawa dari serangan Rusia. Kebanyakan dari para pengungsi di stasiun kereta Polandia itu terdiri dari para wanita. Mereka memenuhi hampir setiap kursi di stasiun atau bahkan meringkuk dengan alas seadanya di samping koper-koper mereka sambil cemas menyaksikan apa yang terjadi di tanah air mereka. Diketahui para pejabat di Polandia, termasuk petugas kepolisian dan personel militer, memberikan bantuan makanan kepada para pengungsi. Mereka menyajikan sup gratis bagi para pengungsi Ukraina. Mereka yang berlindung di stasiun juga diberi donat Paskih ketika Polandia merayakan tradisi Fat Thursday atau Kamis Gemuk. Pejabat lainnya mendata para pengungsi dan membantu mereka memesan tiket untuk menuju lokasi pelarian mereka dari invasi Rusia. Salah seorang pengungsi bernama Konstantin menceritakan kondisi Ukraina usai invasi Rusia. Dia mengatakan terjadi ledakan dan hal-hal yang sangat menakutkan lainnya
sehingga mendorongnya untuk meninggalkan tanah airnya. Serangan rudal Rusia ke stasiun kereta api Kramatorsk, Ukraina, Jumat 8 April 2022 menyebabkan 52 warga tewas. Warga yang selamat menyebut serangan rudal Rusia tersebut sebagai mimpi buruk. Sabtu 9 April, puing-puing sisa serangan rudal di stasiun kereta api Kramatorsk masih terlihat. Warga yang selamat dari serangan mencari barang-barang milik keluarga di lokasi ledakan. Warga yang berhasil lolos dari serangan maut tersebut menggambarkan situasi yang mengerikan bagai sebuah mimpi buruk. Помню только громкий звук, и начали лететь, не знаю, то ли снаряды, то ли ракеты. Все попадали, и все, кошмар. Все начало гореть сразу. Все люди в панике. Usai serangan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam keterangan persnya Sabtu 9 April menyebutkan serangan tersebut semakin membuktikan kejahatan perang yang dilakukan Rusia setelah temuan ratusan warga sipil yang tewas di Bucha, Ukraina. Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин, як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії. Ракетний удар по Краматорську має стати одним із звинувачень на трибунали, який обов'язково відбудеться. Pemilik bisnis Ukraina, Irina, menyebut invasi Rusia ke negaranya sebagai tindakan melawan kemanusiaan. Ditanya berapa lama perkiraan perang akan berlangsung, Irina mengatakan sulit untuk memprediksinya. Dia menambahkan, Ukraina adalah negara merdeka yang tidak dapat menundukkan dirinya ke Rusia.